Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah berjumpa kembali ya. Masih dalam suasana Lebaran ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri ya bagi Bapak dan Ibu yang merayakannya. Dan mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu ya di hari yang penuh keberkahan ini. Bapak dan Ibu, saya akan mengulas kembali ya terkait dengan NRKS. Ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Bahwasanya untuk NRKS yaitu adalah nomor registrasi kepala sekolah. Bapak dan Ibu yang belum punya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang nanti bisa juga mengikuti program PGP rekognisi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saat ini belum memiliki NRKS ya atau nomor registrasi kepala sekolah dan Bapak dan Ibu masuk dalam kategori PGP rekognisi ya atau penyetaraan guru penggerak. Contohnya adalah pengajar praktek yang telah dinyatakan lulus sebagai fasilitator dan memenuhi persyaratan sebagai CGP rekognisi. Kemudian, PGP rekognisi adalah guru atau kepala sekolah yang belum memiliki NRKS dan berumur kurang dari 50 tahun. Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu adalah calon CGP rekognisi ya, atau maksudnya Bapak Ibu adalah sebagai pengajar praktek, baik itu di angkatan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan Bapak Ibu dinyatakan lulus sebagai fasilitator ya, khususnya di angkatan 13, maka Bapak dan Ibu bisa memenuhi persyaratan sebagai CGP rekognisi. Dengan catatan Bapak Ibu masih aktif sebagai guru dan kepala sekolah serta belum memiliki NRKS dan berumur kurang dari 50 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian pada penyelenggaraan PGP angkatan 8 ya, dalam hal ini adalah CGP rekognisi ya, PGP angkatan 8. CGP rekognisi akan berperan sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 8 dan pada waktu yang bersamaan akan menjalankan tugas sebagai CGP rekognisi. Jadi untuk surat edaran ini Bapak dan Ibu ditujukan kepada calon-calon guru penggerak ya untuk PGP rekognisi atau penyetaraan di angkatan 8 dengan syarat tadi yang sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu adalah sudah bertugas sebagai pengajar praktek minimal 1 kali, kemudian dinyatakan lulus sebagai fasilitator ya Bapak Ibu ya di angkatan 13 yang nanti akan mendampingi calon guru penggerak di angkatan 8. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini saya sampaikan nanti untuk program pendidikannya yaitu masih sama ya, yaitu adalah menggunakan pendekatan andragogik dan blended learning selama 6 bulan. Ya, Bapak Ibu nanti akan mengikuti layaknya guru penggerak umum, hanya saja tidak mengikuti dua kegiatan, yaitu adalah pendampingan individu dan lokakarya. Bapak Ibu cukup mengikuti secara daring, Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan PGP dilaksanakan menggunakan metode dalam jaringan atau daring, lokakarya dan pendampingan individu ya Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu nanti untuk pendampingan individu dan lokakaryanya ya, khusus untuk PGP rekognisi tidak diadakan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah mendampingi guru penggerak dan lokakarya ketika Bapak Ibu mendampingi CGP-nya, ketika Bapak dan Ibu sebagai pengajar praktek. Kemudian tujuannya ini Bapak Ibu ya, memberikan dan kompetensi tambahan kepada CGP rekognisi supaya mendapatkan kemampuan standar sebagai lulusan pendidikan guru penggerak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kemudian sasarannya Bapak Ibu adalah guru atau kepala sekolah yang belum memiliki NRKS Bapak Ibu ya. NRKS adalah nomor registrasi kepala sekolah yang berasal dari satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah penjelasannya, yaitu nanti calon PGP rekognisi ya akan memiliki dua peran sekaligus ya selama 6 bulan, yaitu adalah peran sebagai fasilitator dan peran sebagai CGP rekognisi. Tentunya untuk fasilitator bertugas memfasilitasi diskusi dan refleksi serta penguatan kepada calon guru penggerak, mengumpulkan tugas-tugas, menilai dan memberikan umpan balik serta penilaian kepada calon guru penggerak, memotivasi dan membantu calon guru penggerak menjalankan tugas dan perannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian mencatat perkembangan calon guru penggerak yang dilakukan secara daring, kemudian melakukan komunikasi dengan instruktur terkait perkembangan CGP. Kemudian peran yang kedua yaitu adalah sebagai CGP rekognisi. Bapak Ibu nanti akan mengikuti tes awal dan tes akhir untuk setiap paket modul.
menghadiri elaborasi pemahaman pada setiap modul ya, ada 10 modul dan ini adalah daring. Kemudian yang ketiga adalah melakukan aksi nyata di lingkungan kelas maupun sekolahnya pada modul yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, aktif bertugas sebagai guru atau kepala sekolah di satuan pendidikan formal hingga pendidikan berakhir. Bapak Ibu, ini adalah keempat peran CGP rekognisi ya. Dan yang keempat ini Bapak Ibu buktikan dengan surat tugas mengajar ya atau SK mengajar yang masih aktif ya atau masih berlaku, dan Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu masih mengajar aktif sebagai guru sampai pendidikan nanti 6 bulan berakhir ya, karena Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata. Kemudian ini adalah kriteria umum Bapak Ibu ya, tidak sedang mengikuti kegiatan diklat PNS, PPG sebagai asesor pendidikan, guru penggerak atau program sekolah penggerak, tidak sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak ya, melatih ahli fasilitator sekolah penggerak pada program sekolah penggerak atau PSP. Tidak sedang mengikuti instruktur pelatih lapangan pengawas lapang pada program organisasi penggerak atau POP. Tidak sedang proses rekrutmen calon guru penggerak secara umum Bapak Ibu ya, atau menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak, sebagai pengajar praktek atau sebagai fasilitator program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu artinya Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan secara double ya atau bersamaan ya, kecuali Bapak Ibu sebagai fasilitator angkatan 13 ya, nanti itu beda lagi ya, karena memang program guru penggerak CGP rekognisi ini memang ditujukan kepada fasilitator angkatan 13 ya, program guru penggerak yang akan mendampingi CGP angkatan 8 dan Bapak Ibu sekaligus mendaftar sebagai CGP rekognisi ya angkatan 8. Kemudian mendapatkan izin dari pimpinan ya tempat bekerja, memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi calon pengajar praktek. Ini Bapak Ibu ini harusnya calon guru penggerak ya. Bersedia mendampingi CGP selama proses pendidikan guru penggerak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini adalah persyaratan secara persyaratan secara detail ya. Berasal dari pengajar praktek yang telah mendampingi CGP minimal 1 tahun 1 angkatan ya. Telah dinyatakan lulus proses seleksi fasilitator pendidikan guru penggerak ya di angkatan 13. Berstatus sebagai guru ASN atau non ASN yang berasal dari satuan pendidikan formal jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK atau SLB. Berstatus sebagai kepala sekolah, ASN atau non-ASN dengan status definitif dan belum memiliki NRKS ya Bapak Ibu ya, atau nomor registrasi kepala sekolah. Bapak Ibu yang sudah memiliki NRKS berarti tidak bisa mengikuti program ini. Kemudian memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun ya, atau memiliki usia tidak lebih dari 50 tahun saat registrasi. Kemudian sanggup menjalankan tugas sebagai fasilitator guru penggerak, menjalankan dan mengerjakan tugas sebagai CGP rekognisi. Bapak Ibu, ini adalah mekanisme registrasinya, tentunya buka SIM PKB, ya, kemudian masuk ke LMS guru penggerak, kemudian Bapak Ibu silahkan mengisi ya secara daring, pengisiannya dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah masanya ya, sebetulnya untuk masa pendaftarannya sudah berakhir kemarin ya, 15 sampai 22 April, tetapi Bapak dan Ibu minimal ini bisa menjadi informasi Bapak Ibu ya, karena apa? Karena selanjutnya juga akan dibuka informasi seperti ini PGP rekognisi ya Bapak Ibu. Minimal ini bisa menjelaskan Bapak Ibu yang akan mengikuti PGP rekognisi. Dan ini adalah pendidikan guru penggeraknya yaitu 10 Mei sampai 25 November tahun 2023 ya, atau kurang lebih 6 bulan. Kemudian nanti ketika terjadi perubahan jadwal akan disampaikan pada laman SIM PKB Bapak Ibu ya. Kemudian langkah-langkahnya Bapak Ibu ya, ini adalah fakta integritas, kemudian surat izin atasan. Bapak dan Ibu, itu informasi dari saya ya, penjelasan terkait dengan PGP rekognisi. Bapak Ibu yang saat ini sudah mendaftar sebagai PGP rekognisi ya, bersiap-siap untuk menjalankan 2 peran sekaligus dan akhirnya mendapatkan NRKS ya, nomor registrasi kepala sekolah. Bapak Ibu terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.